Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Adapun batalnya puasa yang keempat ialah jima atau wate, yakni berhubungan layaknya suami istri. Baik itu dilakukan dalam lubang farji atau vagina atau lubang dubur atau pantat. Baik itu pada manusia, binatang, atau jin. Apakah dilakukan pada orang hidup atau sudah mati. Dengan qaid, amdan, disengaja, aliman bitahrim, tahu bahwa hukumnya haram, dan mukhtaron, tidak terpaksa. Yang hal ini sudah dijelaskan di batalnya puasa bagian pertama. Walaupun seumpama hanya memasukkan batang penis dan juga tidak sampai mengeluarkan sperma, maka tetap puasanya menjadi batal. Dan masalah wate atau jima ini, di samping puasanya batal, juga berkewajiban membayar kafaroh. Yang insya Allah mengenai kafaroh ini akan saya jelaskan di akhir pembahasan batalnya puasa. Adapun batalnya puasa yang kelima ialah inzal an mubasyaratin, yaitu mengeluarkan sperma dengan cara menyentuh, semisal cium, merangkul, meraba, dan lain sebagainya tanpa menggunakan satir atau penghalang. Atau istimna. Istimna ini bersengaja mengeluarkan sperma, baik dengan menggunakan tangan sendiri atau tangan istrinya. Syahwat atau tidak syahwat, menggunakan penghalang atau satir atau tidak menggunakan penghalang, mutlak puasanya menjadi batal. Sedangkan inzal, keluar sperma sebab menyentuh, namun tidak bertujuan supaya keluar sperma, yang ada kalanya secara tabiat atau biologis disyahwati dan ada kalanya tidak disyahwati. Jika memang secara tabiat atau biologis tidak disyahwati, seperti misalkan amrod jamil. Amrod jamil ini adalah anak laki yang ganteng, tampan, rupawan. Kata ulama, amrod ini adalah anak laki yang belum tumbuh kumis. Maka jika inzal atau keluar mani, puasanya mutlak tidak batal, baik syahwat atau tidak syahwat. Dan selanjutnya, yakni inzal sebab menyentuh namun tidak istimna, bersengaja mengeluarkan sperma, memang secara biologis tabiat disyahwati, ada kalanya muhrim dan ada kalanya bukan muhrim. Jika muhrim, yakni wanita yang tidak bisa dinikahi, sedangkan adanya sentuhan itu karena syahwat dan tanpa satir atau penghalang, maka puasanya menjadi batal. Tapi jika tidak syahwat dan menggunakan penghalang, maka puasanya sah. Dan selanjutnya,
yakni inzal dengan cara menyentuh secara biologis disahwati jika bukan muhrim, yakni bisa dikawin, seperti misalnya istri. Maka inzal dengan menyentuhnya mutlak batal, syahwat atau tidak syahwat, dengan syarat tanpa satir atau penghalang. Akan tetapi jika menggunakan satir, maka mutlak tidak batal, syahwat atau tidak syahwat. Yang hal ini telah dilontarkan oleh Syekh Samsuddin Al-Hafnawi. Oleh karena itu di siang puasa Ramadan haram hukumnya menyentuh istri, semisal mencium, memeluk, dan lain sebagainya, jika sampai menimbulkan syahwat, karena dikhawatirkan inzal atau keluar mani. Tetapi walaupun tidak sampai menimbulkan syahwat, yang lebih baik, kata ulama, tidak dilakukan. Ini kata ulama. Kecuali memang ini dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau walaupun mencium istrinya, memeluk istrinya, walaupun dengan syahwat, maka puasanya tetap sah. Karena memang beda. Kita dengan baginda Nabi itu memang beda. Nabi Muhammad SAW adalah basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Yang dimaksud satir di sini adalah semisal kain atau lainnya, walaupun tipis. Sedangkan inzal atau keluar mani sebab nazar, melihat, atau fikrun atau berpikir, berangan-angan. Semisal melihat tontonan-tontonan yang bugil, film-film, misalkan film blue atau film porno. Jika memang terbiasa melihat yang demikian itu dan tidak mengeluarkan sperma atau mani, maka puasanya tidak batal. Tapi jika melihat hal itu memang terbiasa keluar sperma, maka puasanya menjadi batal secara mutlak. Tetapi walaupun demikian, yakni tidak terbiasa keluar mani, walaupun melihat tontonan tersebut, dan dia merasa akan keluar sperma, disebabkan terlalu lama melihat film tersebut, hingga keluar sperma, maka puasanya menjadi batal. Hal ini menurut kaul muktamad, kaul yang kuat. Atau awalnya tidak keluar sperma, tetapi karena dilihat berkali-kali, dilihat berulang-ulang, sehingga inzal keluar sperma, maka puasanya menjadi batal. Demikianlah penjelasan-penjelasan ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan di bagian berikutnya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga memberi manfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.